Teman-teman, perkenalkan nama saya Martin Yusran Terbuta, NPM 2210103885. Kali ini saya akan menjelaskan tentang table management. Table management itu adalah salah satu fitur yang digunakan untuk proses manajemen data agar tersusun rapi dan terstruktur, agar nanti dapat membantu dalam proses kinerja yang lebih efisien. Maksudnya di sini adalah table management itu membantu kita dalam proses melalui datanya. Dari data tersebut kita bisa mengerjakan sesuatu itu lebih efisiensi dan lebih hemat waktu. Kemudian ada manfaat table management. Yang pertama adalah meningkatkan efisiensi pelayanan. Ini contohnya adalah di rumah makan atau di pelayanan yang ada di salah satu rumah makan. Dari sini kita lihat bisa data apa saja yang belum terpenuhi. Contohnya antrian meja nomor 10, kita bisa melihat dari data apakah sudah terisi atau tidak. Kemudian mengurangi antrian pelanggan. Yang ketiga ada meningkatkan pendapatan. Jadi maksudnya di sini adalah semakin cepat kinerja yang kita lakukan, maka akan kemungkinan semakin besar pendapatan yang akan kita hasilkan. Kemudian mendapatkan informasi tentang pelanggan. Di sini maksudnya kita dapat melihat apa-apa saja yang dipesan oleh pelanggan. Contohnya adalah misalnya bisa dilihat dari data pesanannya. Kemudian yang kelima adalah dapat menghandle proses pemesanan. Yang keenam adalah dan lain-lain. Di sini maksudnya masih banyak lagi proses atau manfaat dari table management. Kemudian ada kelebihan dari table management. Beberapa yang dapat dilakukan dengan fitur table management antara lain yang pertama adalah membuat visual tata letak meja. Di sini saya menggunakan kasus di rumah makan ya. Kemudian membedakan meja kosong dan terisi lebih mudah. Kemudian yang ketiga ada pencatatan pesanan lebih akurat. Kemudian lacak berapa lama pelanggan berada di restoran. Sebenarnya masih banyak kelebihan dari table management itu ya. Kemudian ada kekurangan table management. Berikut kekurangan table management. Yang pertama, data tidak 100% akurat. Kemudian ada lebih teliti agar data yang diinput itu sesuai. Maksudnya di sini jadi data yang kita input itu harus benar-benar data yang dipesan oleh pelanggan. Kemudian penerapan table management. Penerapan table management biasanya diterapkan di beberapa rumah makan, toko barang, antrian, dan lain sebagainya. Berikut ini adalah contoh gambar dari table management. Sekian dari saya untuk proses penjelasan materi tentang table management. Selanjutnya saya akan masuk ke penerapan atau penggunaan table management di aplikasinya secara langsung. Di sini saya mempunyai aplikasi yang sudah ada data table manajemennya. Di sini saya menggunakan data master barang. Nah, dari tampilan aplikasi ini merupakan salah satu penerapan table management. Table management itu kita dapat melihat data nama-nama barang apa saja yang ada. Di sini saya menggunakan aplikasi toko bangunan. Jadi table management di sini kita dapat melihat data apa saja yang ada di aplikasi. Penerapannya adalah kita dapat mengedit, menghapus, dan menambahkan. Sebagai contoh adalah sini saya akan mencobakan untuk menambahkan barang. Misalnya sini saya menambahkan
bersih. Kita buat stoknya 100 dengan harga 50.000. Satu stoknya ada 10. Nah, ini merupakan salah satu proses penerapan table management. Nanti datanya akan muncul. Mortil. Nah, ini merupakan contoh penerapan table management. Kemudian kita bisa juga menghapus. Oke, sekian yang dapat saya jelaskan tentang table management pada data barang. Kemudian table management juga bisa diterapkan pada proses transaksi seperti ini. Nah, ini merupakan salah satu contoh penerapan table management untuk proses transaksi. Dari table ini kita bisa melihat data-data apa saja yang ditampilkan dalam proses data transaksi. Sekian yang saya dapat sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.